Saya rekam dulu ya, ulang. Nah, sekarang sudah direkam. Ini kan banyak ada yang kendala jaringan ya. Ulang lagi. Nah, ini. Oke. Balik lagi ke sini ya. Tentang potensi anak. Sekali lagi, anak ini memiliki potensi untuk berkembang secara baik. Tetapi anak tidak bisa melakukannya sendiri. Dalam perkembangannya, anak-anak memerlukan bantuan dan stimulus dari orang-orang di sekitarnya. Termasuk dalam aspek pengembangan sosial emosionalnya. Jadi gini, seperti yang kita ketahui, ada 3 mazhab ya, 3 aliran kan, masih ingat ya? Ada yang tabula rasa gitu ya, tabula rasa. Yang kedua aliran negatif, dan yang ketiga adalah aliran konvergensi ya. Jadi kalau tabula rasa, dianggap siswa atau lahir itu seperti kertas yang kosong. Ya. Jadi mau apa yang kita berikan kepada anak, maka itulah yang jadi gitu. Maka menurut aliran tersebut ini sangat penting berarti peran orang tua, juga peran sebagai pendidik, betul nggak? Karena kalau menurut aliran pertama, sama sekali anak belum ada apa-apanya gitu, diarahkannya semua gitu ya. Terus aliran yang kedua ya itu aliran negatif. Kalau aliran negatif kan sebaliknya ya. Jadi anak itu sudah ada potensinya, dari di bawahnya sudah ada gitu. Dan kita tidak bisa mengubah. Nah, lalu peran keluarga, peran pendidik yang aliran negatif ini gimana? Ternyata perannya itu adalah menjaga gitu. Menjaga agar hal-hal yang membuat anak tidak berkembang itu bisa dicegah oleh guru gitu atau orang tua gitu. Misalkan nih, dia sebenarnya punya kemampuan untuk berbahasa yang baik misalkan. Tapi karena lingkungannya kurang baik, jadi potensinya itu tidak berkembang secara maksimal. Nah, peran gurunya adalah mencegah hal yang negatifnya. Itu menurut aliran kedua. Dan aliran yang ketiga kan campuran dari keduanya. Itu konvergensi. Kalau konvergensi, anak dilahirkan itu sudah punya potensi, tetapi seperti corak-corak atau tulisan yang masih buram, gitu ceritanya. Itu ya. Berarti sama nih, dari ketiga aliran ini, anak itu benar-benar tidak bisa berkembang sendiri. Enggak. Tetap memerlukan bantuan orang lain. Gitu. Nah, kalau peran menurut tabula rasa, guru sangat penting, keluarga sangat, maksudnya sangat superior ya perannya. Kalau di akhir aliran negatif, itu hanya sebatas menjaga dari hal yang membuat anak itu tidak berkembang itu ya. Kalau di aliran ketiga, apa peran keluarga, apa peran pendidik, yaitu menguatkan potensi yang bagusnya gitu. Tadi kan seperti diibaratkan seperti ada corak-corak gitu ya. Kalau istilahnya corak itu kayak apa ya, suka anak itu kan suka ngegambar yang apa tuh? Yang kalau ada bingkai yang belum ada warnanya, suka ada kan anak itu bikin apa namanya ya? Maket atau apa ya? Atau yang kayak gambar yang masih garis-garis yang belum ada warnanya kan ada ya? Kalau anak mewarnai, coba diwarnai. Coretan bukan? Kan di kertas itu suka ada di sketsa. Nah, sketsa lah, seperti sketsa gitu. Jadi menurut aliran ketiga ini, semua anak itu udah punya sketsanya lah istilahnya. Cuman sketsanya itu ada yang baik, ada yang buruk gitu. Kalau yang aliran negatif tadi itu kan hanya mencegah dari luar. Tapi kalau menurut aliran yang ketiga, yang konvergensi ini, ada corak yang baik, ada corak yang tidak baik. Nah, peran guru, peran pendidik itu bagaimana menampilkan atau menebalkan corak yang baiknya gitu. Nah, corak yang tidak baiknya usahakan tetap buram. Sekali lagi. Jadi kalau gitu penting kan semuanya, di 3 aliran ini penting. Peran guru, peran keluarga. Itu sangat penting kaitannya. Ya. Nah, lalu sebenarnya kenapa gitu? Kenapa kita penting gitu untuk pengembangan sosial emosional anak ini? Ini kaitannya dengan
Nah, ini kaitannya dengan bentuk tingkah laku sosial yang ada pada zaman ini gitu. Jadi kalau saya lihat pernyataannya Sayyidina Ali, didiklah anak didik kita sesuai zamannya gitu ya. Didiklah anak didik kita sesuai zamannya. Gitu. Ki Hajar juga mengatakan ketika mendidik itu harus ada dua hal. Ki Hajar Dewantara ya. Ada dua hal. Pertama harus mengakomodir kodrat alam, yang kedua adalah kodrat zaman ya. Kalau kodrat alam artinya alam di sekitarnya seperti apa? Alam itu artinya berkaitan dengan tingkah laku, kebiasaan, budaya setempat. Kita walaupun ada budaya dari luar, dari asing, kita tidak boleh mentah-mentah istilahnya kayak gitu. Ya. Kalau kodrat zamannya sekarang kan zamannya teknologi, nggak bisa lagi kita mengajar zaman seperti dulu, zaman batu nggak bisa ya. Jadi harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, itu menurut Ki Hajar Dewantara ya. Baik, kita lanjut. Lalu bentuk tingkah laku apa yang perlu kita perhatikan, perlu kita khawatirkan ya, harus dicegah. Pertama ini, perilaku pembangkangan atau negativisme. Ini semua anak punya potensi ini gitu, punya potensi membangkang, ya. Jadi suatu bentuk tingkah laku melawan sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua atau lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak anak. Yang namanya anak ya dikasih aturan kan sebenarnya mau, pengennya main gitu kan. Nah, tapi kan kita harus membiasakan peraturan gitu. Di rumah, di sekolah gitu. Berarti gimana caranya kita menerapkan sebuah peraturan itu yang kira-kira anak itu menjadi senang gitu ya. Salah satu contoh gini. Kalau misalkan aturan ketika ada sampah berserakan gitu ya, aturan nih misalkan anak harus membuangnya ke tempat sampah, dibiasakan dari mulai keluarga. Bahkan ada di sebuah sekolah itu ya, ada namanya programnya namanya LISA katanya kalau nggak salah. LISA itu lihat sampah ambil gitu ya. Lihat sampah ambil, namanya LISA. Nah, gimana caranya kita sebagai pendidik di lingkungan sekolah ingin menerapkan LISA itu gitu. Salah satu contohnya gitu. Nah, yang bagus sebaiknya kan tidak langsung nyuruh, tapi kita contohkan, betul nggak? Pembiasaan. Iya. Jadi gini, Bisa dengan anak ini ada sampah banyak nih. Kita bareng-bareng, ayo kita buang yuk anak-anak yuk gitu. Nah, suatu kebiasaan yang terus-menerus dilakukan nanti menjadi hal biasa buat anak. Iya. Nah, contoh gini. Sambil nyanyi, Pak, guru TK mah. Nah, sambil nyanyi boleh. Maksudnya itu kan salah satu program ya, itu bebas mau sambil nyanyi, sambil apa. Yang penting anak menjadi senang gitu. Contoh gini. Ketika anak itu dibiasakan ketika bertemu itu mengucapkan salam, maka lama-lama itu mereka tidak menjadi berat lagi untuk ucapkan salam karena sudah terbiasa gitu. Ya. Tapi sebaliknya, kalau misalkan lingkungannya berkata kasar, kan suka ada lingkungan yang sering berkata kasar lingkungannya. Jadi kalau lama-lamaan anak itu mendengar, dia menjadi hal biasa ngomong kasar itu gitu. Nggak jadi negatif, betul nggak? Karena sudah kebiasaan. Makanya ini harus kita jaga. Gitu. Nah, kapan rentang ini? Ternyata rentangnya mulai dari 18 bulan, puncaknya di usia 3 tahun katanya. Pembangkangan. Ya. Yang kedua adalah agresi. Ini sikap yang kedua nih harus kita perhatikan. Agresi ini adalah perilaku menyerang secara fisik maupun kata-kata. Nah, ini merupakan bentuk reaksi terhadap frustasi atau rasa kecewa karena tidak terpenuhi keinginannya. Itu anak kayak gitu kan. Contohnya memukul, mencubit, menendang, menggigit, itu enggak? Kalau anak pengen dibelikan sesuatu, padahal kita itu sebenarnya bukan nggak membelikan, tapi istilahnya belum waktunya lah gitu. Misalkan anak waktu setahun lebih pengen mainan yang besar, kan belum waktunya. Anak kan tetap, kalau anak kadang-kadang tidak mengerti, betul nggak? Istilahnya ngegigit, pengen tetap beli gitu istilahnya. Nah, itu salah satu bentuk tingkah laku sosial. Nah, ini harus kita antisipasi. Terus yang selanjutnya,
Dia pun bertengkar. Nah, ini hal-hal yang biasa bagi anak. Gitu. Terjadi apabila anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap dan perilaku anak lain. Contoh ketika mainannya direbut. Nah, gimana caranya ketika anak, biasanya gini, kalau anak itu bertengkar dengan teman-temannya, itu nanti kan suka ngadu ke orang tuanya, betul nggak? Nah, bagaimana caranya sikap orang tua atau sikap sebagai seorang guru menanggapi aduan tadi gitu. Jangan ditelan mentah-mentah. Misalkan kita nggak tahu kejadiannya nih, anak bertengkar nih, nggak tahu kejadiannya. Anak bilang, saya digimanain. Nah, sebagai orang tua, sebagai guru, jangan langsung menyimpulkan gitu. Kalau bisa, kita tabayun dulu. Kalau kita tabayun dulu, nanti anak itu akan mikir lagi nanti. Kalau nanti ada sesuatu bilang lain, kan belum tentu langsung dibela gitu ceritanya. Betul nggak? Beda dengan misalkan orang tua ketika anak laporan, langsung misalkan ngontrol orang tua temennya tadi. Nah, nanti anak itu merasa biasa aja untuk berselisih. Nanti juga orang tua saya akan membela, jadi gitu nanti. Nah, ini hal yang perlu kita khawatirkan gitu ya. Dan selanjutnya adalah menggoda atau teasing di sini. Ini lain ya, bentuk lain dari tingkah laku agresif. Itu menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal sehingga menimbulkan reaksi marah pada orang yang diserangi. Ya, itu bisa juga seperti itu terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah persaingan. Keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong orang lain. Nih, ini sikap ini muncul di usia sekitar 4 tahun. Ya. Ini merasa dengan teman itu persaingan gitu. Itu sudah mulai dari 4 tahun. Berikutnya ternyata ada juga hal yang positif, yaitu kerjasama. Sikap mau bekerja sama dengan kelompok atau usia ya sekitar 3 sampai 4 tahun. 3 tahun lebih, awal 4 tahunan gitu. Walaupun mungkin kita sudah bahas kerjasama untuk anak awal itu biasanya apa ya bahasanya, seperti bukan ya, seperti geng-gengan gitu kan. Ketika senang dengan kelompok ini gabung, nanti ketika marahan nanti ganti kelompoknya. Gitu. Seperti itu ya yang tahun lah. Gitu. Selanjutnya ada nggak yang lainnya gitu ya? Ternyata ada, yaitu tingkah laku berkuasa. Tingkah laku untuk menguasai situasi sosial dan mendominasi atau bersikap seperti meminta, menyuruh, ya, mengancam, gitu, memaksa orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kadang ada yang seperti itu, sikap-sikap ini ya kita perhatikan juga. Yang selanjutnya simpati. Ternyata ada juga sifat simpati, ini termasuk bagus ya. Yaitu sikap emosional yang mendorong anak untuk menaruh perhatian terhadap orang lain, mau mendekat atau bekerja sama. Walaupun di usia ini belum sampai ke empati ya. Saya dulu pernah membahas bedanya antara simpati dan empati ya. Kalau simpati kan hanya memberikan perhatian gitu ya. Ikut merasa simpati itu ya lebih apa ya? Menaruh perhatian saja gitu. Tapi kalau empati itu sudah lebih dari simpati. Dia sampai merasakan lah gitu. Bagaimana sih rasanya seperti orang itu, namanya empati. Jadi lebih dalam empati daripada yang simpati. Nah, untuk yang anak PAUD ini ya baru sampai simpati lah gitu. Dan selanjutnya adalah egois gitu ya. Sikap egosentris ini dalam memenuhi interest atau keinginan gitu ya. Anak selalu ingin dipenuhi keinginannya. Jika ditolak, maka anak akan protes dengan menangis, menjerit, marah-marah. Ini salah satu contoh ya, mementingkan diri sendiri gitu. Oke. Lanjut ya, dikit lagi. Ya, Pak. Berikutnya adalah pengaruh emosi terhadap perilaku anak. Salah satunya ada yang pertama, itu bisa memperkuat semangat anak. Jadi awas nih, tadi kan berhubungan dengan sosial ya, sekarang dengan emosinya. Ada nggak pengaruh emosi terhadap perilaku anak? Ternyata ada. Salah satunya adalah memperkuat semangat. Nah,
Mempersoalkan maksudnya apabila anak merasa puas atau senang atas hasil yang dicapai. Nah, ini harus menjadi perhatian kita. Jadi misalkan anak itu ketika beres sesuatu, ya kita puji gitu ya. Kalau dipuji, anak itu senang. Kalau senang, dia jadi semangat. Ah, saya pengen bisa lagi gitu. Jadi bahasanya diapresiasi. Itu biar anak tuh merasa menjadi senang. Dia jadi lebih semangat. Terus yang kedua, justru bisa melemahkan semangat. Kalau tadi mau memperkuat semangat, kalau yang kedua, justru emosi juga bisa melemahkan semangat. Hanya apa? Apabila timbul rasa kecewa karena kegagalan. Nah, hati-hati. Kegagalan ini kan sering dihadapi oleh anak. Jadi istilahnya kalau yang dari kelas itu yang berhasil ada beberapa, kemungkinan yang gagal lebih banyak daripada yang berhasil kan. Nah, gimana caranya kita memberikan apa ya istilahnya membesarkan hati mereka gitu. Ya bisa dengan kata-kata kegagalan adalah apa? Kegagalan itu apa? Awal dari keberhasilan. Nah, keberhasilan yang tertunda lah. Misalnya satunya kayak gitu. Ya. Jadi buat menambah semangat. Atau gini misalkan, nah anak gak usah nggak apa-apa. Kalau sekarang gagal berarti kamu habiskan gagalnya dulu gitu. Jadi kalau jatah gagalnya ada 10, habisin dulu gagalnya. Berarti kan biasanya tinggal berhasilnya. Gitu. Nah itu salah satu motivasi buat anak biar tidak turun semangatnya gitu. Yang selanjutnya bisa menghambat juga. Emosi ini bisa menghambat. Ya. Salah satunya menghambat itu mengganggu konsentrasi belajar. Contohnya ketika gugup, ketika tegang, ketika cemas, ada masalah di rumah, itu anak mesti jadi menghambat dalam belajarnya. Gitu. Emosi dari emosi. Yang berikutnya adalah terganggu penyesuaian sosial. Contohnya apabila terjadi rasa cemburu dan iri hati. Nah, ini sifat-sifat yang harus diajarkan pada anak, jangan sampai terjadi cemburu dan iri hati. Justru kita harus berikan support kepada teman yang sudah sukses dan jadikan motivasi sama-sama sukses. Aduh, tinggal 10 menit lagi nih ya. Kekerasan sebentar. Lagi lah. Berikutnya, suasana emosional. Itu suasana yang pertama akan berpengaruh pada sikap di kemudian hari, baik pada dirinya ataupun pada orang lain. Jadi, suasana hati ini, suasana emosional ini kan bisa berpengaruh bagi dirinya sendiri, gitu ya. Bahkan nanti sampai sampai ke depannya. Contoh gini, misalkan ketika anak belajar, gitu ya, ketika anak belajar, kemudian mendapatkan guru yang bagus dalam mengajarnya enak, gitu. Seperti saya dulu ketika waktu SD, itu guru matematik itu enak banget neranginnya, itu ya istilahnya udah di luar kepala lah gitu. Itu kan menjadi apa ya, menjadi salah satu contohnya saya menjadi senang gitu matematik. Dan itu berlanjut sampai SMP, sampai SMA, sampai kuliah gitu. Berarti kalau ada kejadian suasana emosional ketika waktu belajar di tingkat SD, PAUD atau lain, ada yang tidak menyenangkan gitu ya. Misalkan bahasa Inggris, anak tuh merasa sulit belajar bahasa Inggris. Nah, takutnya ini terbawa nanti ke depannya gitu. Seperti itu ya. Sedikit lagi. Oke. Nah, ini selanjutnya adalah mengapa sosial emosional anak itu perlu dikembangkan ya. Ternyata ini ada hasil survei terhadap para pendidik di seluruh dunia. Ya. Ternyata ditemukan bahwa generasi sekarang lebih banyak memiliki kesulitan emosi dan sosial daripada generasi sebelumnya. Itu ya. Ini menurut penelitian loh para ahli. Ternyata generasi sekarang, generasi milenial atau apa sekarang namanya ya, itu lebih banyak menemukan kesulitan emosi dan sosial daripada generasi sebelumnya. Ini berdasarkan penelitian ya. Nah, sedikit lagi. Ini perilaku emosi dan sosial generasi sekarang. Ya. Kecepatannya waktunya sebentar nih. Pertama, perilaku kesepian dan pemurung. Ini salah satu
sikap perilaku emosi yang ada zaman sekarang. Kenapa kesepian dan pemurung? Kenapa? Gini, kalau dulu belum ada zaman smartphone itu ketika bertemu di rumah itu kan hangat ngobrol dan lain-lain gitu ya. Kalau sekarang semuanya punya handphone, jadi masing-masing, betul nggak? Ya. Jadi Betul, Pak. jadi bahasanya gini, yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh gitu ya. Sekarang betul nggak? Ya betul Pak. Kalau yang jauh kita bisa telepon, bisa jadi video call dan lain-lain, tapi yang dekat kok jadi jauh. Gitu. Sendiri-sendiri individual ya. Jadi individual, jadi pemurung, kesepian. Jadi ketika udah masing-masing, mungkin di kamar masing-masing nanti orang tua di rumah masing-masing, anaknya di kamar masing-masing, pegang handphone dan lain-lain gitu. Yang kedua, perilaku beringas dan kasar. Nah, hal ini karena mungkin banyak lihat media dan lain-lain gitu ya. Ini juga kalau dulu zaman apa ya dulu zaman saya itu jarang sekali lihat kekerasan di TV. Kalaupun ada itu tidak diekspos. Jadi aman-aman. Pada zaman Soeharto Pak. Ya zaman dulu lah gitulah. Kalau sekarang Jadi jadi banyak berasa dicontohin. Nah gitu. Kayak mau ngambil uang di ATM misalkan dicuri, kan ada banyak videonya jadi bisa diturutin kalau gitu. Ya. Salah satunya. Tuh, berikutnya perilaku rendahnya sopan santun. Ya, Ya, karena benar, Pak. individual gitu ya. Dengan tetangga mungkin nggak kenal, jadi karena merasa nggak kenal ya biarin aja, nggak nanya juga nggak ditanya, biarin gitu kan jadi gitu nanti. Ini kurang sopan santun. Kalau dulu kan ketika kita ketemu orang, ya minimal senyum dan lain-lain lah. Kemudian berikutnya perilaku cemas dan gugup. Gitu ya. Nah ini banyak lah kecemasan sekarang ya. Kemudian yang terakhir adalah perilaku impulsif. Ada yang tahu nggak impulsif? Impulsif itu perilaku yang tidak memikirkan akibatnya. Gitu. Jadi istilahnya kemangke. Gitu. Biarinlah kemangke gitu. Itu namanya perilaku namanya impulsif. Ya. Jadi ini salah satu 5 contoh lah perilaku emosi dan sosial generasi sekarang yang perlu ketahui dan perlu kita antisipasi. Ya. Udah segitu ya materinya. Ini masih ada waktu sekitar 5 menit sebelum close. Jadi kalau memang merasa cukup untuk 40 menit ini mungkin kita dicukupkan. Kecuali kalau masih kurang puas kita lanjut di sesi keduanya ya. Kita sampai dulu ya buat bukti ini. Silakan dibuka kameranya. Bu Elsa. Bentar, Pak. Enggak, Bu Elsa. Pencep, mana pencep? Bu Haning, mana Bu Haning? Bu Haning, ada Bu Haning. Tahlia, silakan dibuka dulu Tahlia. Bu Haning, Bu Pencep belum dibuka nih. Bu Haning sama aku Pak. Ya, Bu Haning belum, Bu Haning, mana Bu Haning? Bu Haning Kedua sama sama aku. Pencep mana Pencep? entosan, kela. Ya, entosan pendak deui bede entos. Bu Haning ada? Ada ya? apa sama aku Pak? Oh, Bu Haning di mana? Ada. Berdua sama Bu Wiwi. Oh ya, ini Bu Haning. Kalau Pencep? Mana Pencep? Ya udahlah, kita selfie dulu ya. Entos di luar. Saya hitung ya. Di luar. Ya. Siap. 1, 2, 3. Ulang sekali lagi. Ulang ya. 1, 2, 3. Oke, ini saya simpan dulu daftar hadir ya. Ini baterainya habis sebentar ya. Aku nggak ngisi daftar hadir. Maksudnya daftar hadir yang ini ya. Daftar Saya hadir pas lagi. ya. Semester tanggal berapa? 8 Mei ya. 8 Mei. Bapak nanti di-share ya. Ya. Ya, betul. Itunya bukan fotonya. PPT-nya. PT-nya boleh nanti. Fotonya juga boleh, Pak. Kalian. Kita masih ada 2 menit. Kalau ada yang ditanyakan silakan.
Ini nanti kan nggak usah masuk lagi lah setelah beres di close. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak? Tentang pentingnya pengembangan sosial emosional anak usia ya. Jadi penting nggak? Ya penting banget. Tadi sudah kita bahas. Salah satunya adalah untuk mencegah hal-hal yang tadi ya, terutama di zaman sekarang gitu ya. Yang walaupun zaman ini jadi lebih modern, tetapi justru negatifnya juga lebih banyak gitu ya. Ada yang bertanya? Atau Ya, Pak. cukup? Cukup, Pak. Oke, cukup. Cukup, Pak. Nanti untuk link ininya saya kasih buat ke Google Drive ya untuk rangkumannya biar apa ya tersimpan dengan baik lah gitu. Ya, Pak. Kalau via WA suka ketumpuk kadang-kadang suka hilang gitu ya. Ya. Oke, kalau Ya. sudah tidak ada pertanyaan, mungkin yang terakhir saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya, karena kita nanti akan ketemu lagi setelah habis lebaran ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, juga diberikan keberkahan ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Minal aidin, Pak. Minal aidin sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.